Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Muhammad Haryanto. Saya dari Istanbul 19, jurusan Pendidikan Seni Musik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab seorang manajer. Jadi dalam video ini berkaitan dengan mata kuliah manajemen pendidikan. Jadi kita akan mengevaluasi ataupun kita akan membahas tentang eh, tanggung jawab seorang manajer. Untuk yang pertama kita akan mengetahui tentang pengertian dari manajer. Jadi manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran ataupun tujuan. Jadi seorang manajer itu adalah yang mengatur anggota-anggotanya ataupun pekerja-pekerjanya ataupun sekelompok orang untuk mendapatkan tujuan dari sebuah perusahaan ataupun sebuah bidang yang dia jalanin seperti itu. Jadi ada beberapa fungsi manajer. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pengaturan, yang ketiga ada fungsi pengawasan, yang keempat ada fungsi kepemimpinan, yang kelima ada fungsi evaluasi. Jadi fungsi-fungsi inilah yang menyokong ataupun mendukung dia dalam mengkoordinasikan ataupun mengatur beberapa anggota-anggotanya sehingga mendapatkan sesuai dengan rencana yang mereka lakukan seperti itu. Inilah 5 fungsi seorang manajer. Lalu kita akan membahas tentang peran penting seorang manajer. Jadi peran penting seorang manajer adalah satu, mediator dan penghubung komunikasi. Karena apa? Ini penting bagi sebuah perusahaan ataupun sebuah bidang jika manajernya memiliki peran sebagai mediator ataupun sebagai penghubung komunikasi antara anggota-anggotanya, maka akan mencapai sebuah tujuan ataupun sebuah pengorganisasian yang terencana, sehingga adapun konflik antara anggota, dia akan menjadi seorang mediator yang mendamaikan sehingga tidak akan menjadi sebuah keributan yang menghambat tujuan itu tercapai seperti itu. Yang kedua ada mengambil keputusan. Jadi seorang manajer berhak mengambil keputusan dalam bidang apapun seperti itu. Yang ketiga memecahkan masalah. Jika ada masalah di dalam organisasi, di dalam perusahaan, maka si manajer ini memiliki tanggung jawab untuk memecahkan masalah tersebut sehingga setiap langkah demi langkah mampu menyokong tujuan itu tercapai seperti itu. Yang keempat ada membangun tim yang produktif. Jadi membangun tim yang produktif ini adalah tanggung jawab dari seorang manajer. Lalu kita akan membahas tentang tugas manajer. Tugas manajer ada 5. Yang pertama, mengendalikan dan mengatur divisi yang dipimpinnya. Yang kedua, membangun kepercayaan antar staf. Yang ketiga, mengembangkan kualitas perusahaan. Yang keempat, ada mengevaluasi pekerja dan pekerjaan di antara divisi. Yang kelima, ada menjadi penengah dan pemecah masalah perusahaan. Jadi tugas manajer hampir mirip dengan peran dari seorang manajer seperti itu. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang tanggung jawab seorang manajer. Tanggung jawab seorang manajer ada 2. Yang pertama, proses manajemen secara menyeluruh, dan yang kedua, mencapai tujuan perusahaan. Jadi tanggung jawab manajer ini adalah hal yang paling terpenting di dalam perusahaan ataupun di dalam dia menjadi seorang manajer, yaitu yang seperti tadi proses manajemen secara menyeluruh. Jadi proses manajemen ataupun pengkoordinasian di antara staf-staf ataupun di antara bidang-bidang itu seorang manajer harus bertanggung jawab. Apa yang terjadi di dalam bidang-bidang tersebut, ada kesalahan ataupun ada sesuatu yang menyebabkan tujuan tidak tercapai, itu tanggung jawab dari manajer seperti itu. Lalu yang kedua, mencapai tujuan perusahaan. Inilah yang menjadi tanggung jawab yang paling penting bagi seorang manajer. Karena apa? Seorang manajer ditugaskan untuk mencapai tujuan dari perusahaan
ataupun dari sebuah organisasi ataupun sebuah bidang, dan manajer itulah yang bertanggung jawab untuk mencapai itu. Jika perusahaan ataupun sebuah bidang tidak mencapai tujuan itu, maka si manajer tidak dikatakan seorang manajer yang baik, ataupun bisa dikatakan dia gagal sebagai seorang manajer. Seperti itu. Jadi inilah materi kita tentang tanggung jawab seorang manajer. Jadi untuk next video kita akan mempelajari beberapa pembelajaran lagi, beberapa topik. Oleh karena itu tetap kita saksikan video ini dan kita tetap mengikuti video ini sehingga kita kedepannya semakin belajar dan semakin menjadi orang yang handal di dalam manajemen dan manajemen pendidikan serta manajemen apapun. Kita akan selalu berkembang. Oleh karena itu saya pamit. Terima kasih.